subscribe. Di Gajah, saya sudah cukup lama mengenal beliau. Saya berharap dia nanti ke depannya juga bisa merangkul anak-anak muda untuk membangun Bali, khususnya Denpasar ini, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dia fokus mengerjakan sesuatu itu, fokus punya disiplin dan mau belajar. Itu yang beda ya, mau belajar, mendengarkan, belajar. Itu yang intinya dia fokus. Dia ingin menargetkan sesuatu dan kerjakan dengan tuntas ya, sampai selesai. Beliau adalah sosok yang sopan. Jadi kalau yang melihat kesopanan beliau itu, seorang di Gajah berbicara jangankan dengan yang orang tua, dengan yang lebih kecil pun selalu dia menghargai yang lebih kecil. Dengan yang tua dia sangat menghormati yang lebih tua. Dari cara berbicaranya dia selalu menggunakan bahasa halus. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Istimewa di Gajah itu dia seorang yang memang jiwa pemimpinnya ada, multi talenta, dia bergaul, tidak memilih A, B, C, semua ras, golongan, dia aja rangkul. Itulah di Gajah, komandan saya, no drama. Harapan untuk dia lebih maju untuk berkarir dalam politik ataupun dalam dunia olahraga, dan bisa mengajak kita di anak-anak muda untuk lebih eksis ke depannya. Pak Gajah itu orangnya humble, dengan siapapun gampang sekali untuk membuka pembicaraan. Dia nggak melihat latar belakang orangnya, dia duluan yang negur, terus akrab, enak pokoknya ngobrol sama dia. Ya semoga semakin sukses, karena dengan Pak D, dengan posisinya Pak D yang sekarang ini, justru kita merasa diayomi, ya kita merasa aman dan nyaman. Beliau orangnya baik, ya, jadi, dan sekali lagi yang tadi saya bilang bahwa beliau sangat senang dan respect kepada orang yang jujur, sportif dan loyal. Sebelum lebih jauh netizen menyaksikannya, silahkan subscribe. Jika dipandang penting, jangan segan menulis komentar tentang isi tayangan di Sanur TV Channel. Media sosial yang menyuguhkan konten kreatif tayangan mengikuti ragam standar jurnalisme, patuh terhadap kode etik wartawan, juga undang-undang pers dan ITE. Selamat menyaksikan dan matur suksuma semoga. Saya pulang dari Amerika, sampai belum saya terlintas dalam otak saya. Nanti saya sadar kasar, saya adalah owner sejuta tua tidak tertentu. Saya menjadi salah satu tim susnya Bapak Prabowo, ya. Saya pengelola Jokowi. Ya itulah De Gajah, dia omong apa adanya, bukan ada apanya. Keras, mungkin tidak betul 100% untuk melukiskan sosok aslinya, tetapi tegas dalam sikap, bahkan lugas menjelaskan sesuatu, kayaknya lebih pas karakternya diukir secara verbal. Made Mulyawan Arya, sarjana ekonomi dan magister hukum ini, akhirnya benar-benar terjun ke dunia politik partisan. Jabatannya di parlemen sejak lolos pemilu 2014 adalah wakil ketua DPRD Kota Denpasar. Kursi ketua DPC Partai Gerindra Kota Denpasar ada juga di pundaknya. Posisi wakil ketua DPRD Kota Denpasar sudah masuk masa bakti kedua. Ini menyusul perolehan suaranya dalam Pileg 2019 yang melejit hingga lebih dari 300% dibandingkan suara yang disabetnya tatkala pemilu legislatif sebelumnya. Pendiri Ormas Pemuda Bali Bersatu alias PBB ini bercerita, awal dirinya masuk politik praktis. Ini dilukiskannya tanpa mimpi, apalagi rencana khusus untuk menjadi seorang wakil rakyat. Serba mendadak. Persisnya tahun 2013, saat dirinya baru pulang mengais rejeki di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Saya pulang dari Amerika,
Saya 2003-2012 pun sampai belum saya terlintas dalam otak saya maju dalam berkecimpung dalam dunia politik praktis. Fakta cerita De Gajah itu dikuatkan sahabatnya, teman sekolah, sekaligus kawan sepermainan semasa bocah, yang kini menjadi kepala desa alias berbekal di desa Tegal Kerte, Denpasar Barat, Putu Trisnajaya. Kepada Sanur TV Channel, Sanur Post Media Group, Putu meyakinkan sekitar tahun 2013, De Gajah baru mengungkapkan kepada dirinya bahwa dia berniat maju ke pemilu legislatif. Saya diajak, ini ceritanya saya diajak satu mobil pada waktu itu. Beliau baru pulang dari Amerika, menyelesaikan pekerjaan di Amerika. Beliau pulang, saya diminta untuk nganterin jalan-jalan di mobil. Pada waktu itu beliau mengutarakan niatnya untuk mencalonkan diri untuk lebih membantu masyarakat. Dari segi formal dia membantu masyarakat, dia ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada waktu itu. Nah, pada waktu itu dengan sangat-sangat antusias dan sangat-sangat bahagia kami mendengar, dan kesepakatan kami kita sampaikan kepada teman-teman di sini dan kesepakatan kami untuk memperjuangkan Pak D pada waktu itu tahun 2013 kalau tidak salah. De Gajah walau sebagai pendatang baru di perhelatan politik 5 tahunan itu akhirnya benar-benar berhasil memenuhi kuota untuk duduk di parlemen. Padahal kompetitornya di dapil atau daerah pemilihan Denpasar Barat ketika itu adalah kebanyakan politisi dengan rekam jejak berpengalaman Ya, lumayan. kalau dilihat dari basicnya Pak D adalah memang walaupun dia tidak berdomisili di Desa Tegal Kerte pada khususnya Perumnas, ini bahasa dulu zaman dulu ya, tapi beliau merupakan kawan seperjuangan kami dari kecil. Jadi dengan modal itu saya rasa tidak sulit saya mulai mencari teman-teman saya, teman-teman kita yang dari kecil-kecil di setiap blok yang ada, dusun yang ada, saya mulai cari, saya sampaikan, saya utarakan niatan begini, kita punya saudara, kita punya sahabat, kita punya teman yang akan seperti ini, ayo kita bareng-bareng, kita gabung, kita sukseskan, yang punya satu teman yang berhasil. Itu yang menjadi dasar kami semua. Dan pada waktu itu mereka, teman-teman kita daripada kecil itu saking bangganya punya teman yang berniatan baik, mereka mendukung. Alhasil pada waktu itu di Tegal Kerte Pak D suara terbanyak tahun 2014 pada pemilihan pertama, walaupun dia bila bisa dikatakan pendatang baru di dunia politik. Kalau tidak salah 1.200 sekian untuk di Tegal Kerte saja. Pesaingnya yang ada di bawahnya itu semua Pak D yang terbesar suaranya, perolehan suaranya pada tahun 2014. Bukan hal yang mudah itu. Dan seperti cerita Putu Trisnajaya, modal jiwa dan tindakan sosial, apalagi ditambah dengan spirit kemanusiaan, tanpa disadari De Gajah khususnya, tempo itu memang benar-benar jadi trigger yang mengantarkan dirinya menjadi politisi beneran, politisi yang mendapat dukungan luas konstituen. Modal sosial kemanusiaan kerap membuat seseorang punya banyak teman. Ketulusan dalam relasi solidaritas atau kesetiakawanan tampaknya sekali lagi menjadi trigger De Gajah. Modal yang inheren dalam dirinya ini bahkan tak disadarinya bakal menjadi batu loncatan untuk sungguh menjadi seorang politisi, bahkan tokoh yang populer yang sebelumnya tak pernah terlintas di benaknya. Sama sekali tidak menewai mama, tak pernah terlintas di dalam pikiran saya. Sampai detik saya pulang dari Amerika, saya 2003-2012 pun sampai belum saya terlintas dalam otak saya maju dalam berkecimpung dalam dunia politik praktis. Tetapi sebelum itu saya pernah menjadi orang-orang yang mensukseskan, jadi dari satu seorang mensukseskan orang untuk duduk di kursi legislatif dan mau eksekutif. Sebelum itu, tapi tidak terpikirkan dalam benak
Sepulang dari Amerika, Degaja sekali lagi meyakinkan bahwa dirinya sebenarnya no choice, tidak punya pilihan. Tapi akhirnya dia sempat berbisnis di kawasan Kute, membuka usaha bisnis studio tato. Menariknya, Degaja menyebut dia justru satu-satunya owner studio tato yang tidak memiliki tato di badan. Jujur saya no choice, saya tidak ada pilihan. Saya pulang dari Amerika, saya nggak tahu harus berbisnis, saya tidak punya modal, dan saya coba untuk berbisnis. Waktu itu saya punya studio tato, saya punya studio tato di Kuta, namanya JJ Bali Art. Mungkin kalau di Google masih ada aja, JJ Bali Art. Saya punya studio tato, waktu itu saya dibantu oleh salah satu pengusaha untuk tempatnya, dan banyak kawan-kawan saya yang bantu. Ya lumayan jalan studio tato, tapi saya sangat kasar. Saya adalah owner studio tato yang tidak bertato. Saya adalah owner studio tato yang tidak bertato. Trigger utama yang sungguh-sungguh membuka jalan lebar bagi dirinya masuk ke gelanggang politik melalui Partai Gerindra ketika dia dipercaya menjadi salah satu anggota tim sukses Prabowo saat Gerindra mengusung paket calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Jokowi Ahok. Degaja tempo itu bahkan menjadi salah satu pengawal andalan Jokowi Ahok. Inilah sekelumit cerita seri kedua Bincang Toko Sanur TV Channel, Sanur Post Media Group bersama Degaja. Nantikan kelanjutan kisah seri ketiga yang tak kalah seru dan menggelitik. Itu setelah mulai saya terjun di dunia itu karena semenjak saya menjadi salah satu tim susnya Bapak Prabowo ya, saya pengawalan Jokowi Ahok. Nah disitulah saya dipaksa dan diasarankan untuk maju di dunia politik. Itu sebenarnya saya tidak ada benar begitu ada. Karena saya pikir perlu modal dan perlu segalanya. Dan saya rasa saya orang yang punya kelemahan dalam hal tertentu, misalnya finansial, misalnya kelemahan tentang. Karena itu saya dan setelah saya dipaksakan maju, saya mencoba lah. Tapi tentu dengan doa restu ibu, bapak, mertua dan istri. Bantuan mengalir dari mana-mana. Ya, dan akhirnya ya saya di sini.